Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, pagi menjelang siang, saudaraku, kami akan menyampaikan bagaimana caranya budidaya ikan nila indukan, saudaraku. Untuk diambil anakannya seperti ini, saudaraku, untuk dipijakan ataupun dibesarkan ke dalam kolam yang nanti ada kolam khusus, saudaraku. Jadi tahapan-tahapan harus kita lewati, saudaraku, sampai dengan pemasaran, sampai penjualan, saudaraku. Karena yang itu nantinya yang akan menentukan sebuah keberhasilan. Ikan nila indukan ini, saudaraku, ini kita isi kurang lebihnya 45 betina, 15 jantan. Jadi 60 ikan ini, saudaraku, ikan nila. Karena ikan nila ini pemijahannya tidak perlu bantuan manusia, mereka sudah bisa menghasilkan anakan indukan ini, saudaraku. Jadi kalau ikan indukan ini, saudaraku, apabila di kampung-kampung, saudaraku, ya khususnya di seperti kami ini, kalau ikan yang untuk dijadikan anakan, untuk dihasilkan anakan, maka si ikan ini tidak perlu dikasih pelet yang proteinnya tinggi. Kadang-kadang hanya menggunakan dedak dan bekatul saja. Tapi dedak yang bagus ataupun bekatul yang bagus tidak banyak merangnya, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, ikan nila ini, saudaraku, sengaja kita taruh di tempat khusus karena kita ambil anakannya. Nanti kita serokin setiap pagi dan sore hari menjelang maghrib, saudaraku. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya kolam ini dibuat berundak-undak, saudaraku. Jadi ini ada dua tingkat ya, saudaraku ya. Ini tingkat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, yang pertama di bawah sendiri, saudaraku. Jadi ikan nila ini apabila turun hujan, tahu-tahu hujan itu berhenti, mereka ini beranak, saudaraku. Ini ribuan, saudaraku. Jadi anakan ini ribuan, saudaraku. Jadi hasilnya kalau memelihara ikan indukan seperti ini, saudaraku, ini hasilnya bisa 1000%. Bukan hanya 100%, saudaraku. Jadi hasilnya lebih besar kita membuat anakan seperti ini, saudaraku. Memang pertama modal kita ini membuat kolam memang lumayan mahal, saudaraku. Karena temboknya yang dibuat dari semen, termasuk ongkos pembuatannya, saudaraku. Nanti ada rincian, saudaraku. Nanti di konten yang akan datang, di video yang akan datang, berapa budgetnya, berapa pengeluaran pembuatan kolam yang ukuran 18 kali 12 seperti ini, nanti akan kita sampaikan. Dan juga nanti kita sampaikan kepada saudara-saudaraku setiabudi ikan, yang mana pada menjelang siang ini kita sengaja di sini karena di saat matahari, tuh mataharinya, saudaraku. Jadi mataharinya tertutup mendung dengan malu-malunya menyinari si kolam ini, saudaraku. Kasih sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kepada saudara-saudaraku, supaya kita ini mendapatkan keuntungan yang besar ataupun kita mendapatkan hasil, maka yang perlu dilakukan adalah menjada wajada, saudaraku. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi kita bersungguh-sungguh, saudaraku, memelihara apapun, apalagi ikan, saudaraku. Ikan ini harus dengan kehati-hatian, dengan perasaan, penuh dengan kasih sayang. Kadangkala kita belum makan saja, ikannya sudah makan. Dan seandainya ada ikan yang sakit, cepat diangkat dari kolam ini supaya tidak menular ke yang lainnya, saudaraku. Ke yang lainnya, karena ada penyakit yang menular dari ikan ke ikan yang lainnya. Tapi jarang sekali karena ikan nila ini tergolong ikan yang mudah dipelihara. Sebenarnya ikan nila ini bukan asli ikan dari Indonesia. Ini didatangkan dari zamannya Presiden RI kedua Pak Soeharto. Ini membawa bibit ikan dari negara lain supaya dibudidayakan di Indonesia, saudaraku. Jadi ini termasuk ikan pendatang. Tapi mudah dipelihara di daerah tropis, khususnya daerah Indonesia. Karena ikan nila mudah dipijakan, tidak perlu bantuan orang. Asal ditaruh-taruh saja, yang penting diurus yang benar-benar, terutama airnya. Sebenarnya ada cara, saudaraku, supaya hasil anakannya lebih banyak. Itu cara intensif. Nanti juga akan kita buat di konten yang akan datang. Karena Setiabudi Channel ini baru, saudaraku. Baru kita unggah ataupun baru
di saat ini baru keluar di channel YouTube ini, saudaraku. Jadi saya berharap dengan saudara-saudaraku, kebersamaan dan kebersatuan itu penting, saudaraku. Tujuannya apa? Apabila komen di kolom ini saling satu mengenal dengan yang lainnya, karena kita masih NKRI, bendera kita masih merah putih, dan lagu kebangsaan kita masih Indonesia Raya, berarti kita masih saudara. Dan dengan adanya kita berorganisasi, yang penting tidak melanggar undang-undang NKRI, maka tidak dilarang, saudaraku. Kita buat komunitas, walaupun di komen-komen, bagaimana Pak cara memelihara ikan yang benar. Karena kami ini, saudaraku, berdasarkan ilmu, tidak asal menyampaikan. Dunia ini bisa dirubah dengan ilmu, saudaraku, bukan dengan uang. Karena uang ini diletakkan kebahagiaan, kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi uang ini diletakkan sama Allah ini kesenangan, tapi bukan kebahagiaan. Kenapa bukan kebahagiaan? Banyak orang yang kaya raya beli pulau di tempat yang terpencil, jadi rumahnya bagus, pulau saja bisa dibeli, kadang-kala bunuh diri, saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau dengan ikan seperti ini, saudaraku, walaupun kita punya mohon maaf ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, punya masalah yang besar ataupun punya masalah yang rumit-rumit, melihat ikan seperti ini semacam terapi, saudaraku, maka akan menjadi fresh ataupun segar kembali. Jadi begitu pentingnya ikan ini, makanya sayangilah yang ada di bumi dan niscaya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke permasalahan ikan nila, saudaraku. Calon indukan yang akan digunakan sebagai bakalan penghasil bibit ikan nila harus diperhatikan kualitasnya, saudaraku. Banyak indukan ikan nila yang ada di masyarakat kurang kualitas genetiknya. Yang sudah menurun, induknya kualitas genetisnya kurang baik, jika dipijakan akan menghasilkan keturunan juga kurang baik, saudaraku. Jadi bibit terlalu tua juga kurang bagus ya, saudaraku ya. Jadi kalau sudah terlalu tua, maka terjadilah pengapkiran. Nah, kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada benihnya yang akan kita hasilkan dari indukan ikan nila ini, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, indukan yang akan digunakan adalah indukan yang siap memijah atau bakalan indukan yang siap memijah. Jika menggunakan induk siap memijah, tentunya hasilnya akan memuaskan. Kondisinya harus sehat, bentuk badannya harus normal, sisik besar dan tersusun rapi. Jadi sisik besarnya tersusun rapi, kepala relatif kecil dibandingkan dengan badan. Jadi kepalanya ini kalau bisa nyari yang kecil ya, saudaraku ya. Kepalanya si ikan ini dicarikan yang relatif, kepalanya lebih kecil, badannya tebal dan berwarna mengkilap, tidak kusam, gerakannya lincah, memiliki respon yang baik terhadap pakan. Jadi seperti ini, saudaraku ya. Jadi kalau ikan ini ciri-cirinya dia itu yang baik. Jadi kalau dikasih makan seperti ini, maka dia akan cepat. Nah, cepat dia mengambil makanan itu. Nah, ini cocok untuk dijadikan bibit. Maka bagaimana caranya? Harus kita urus yang baik-baik ya, saudaraku. Nah, ini dia respon. Nah, respon dengan makanan. Nah, seperti ini, saudaraku. Jadi ikan nila ini sangat mudah dibudidayakan oleh masyarakat, asalkan kita tahu caranya. Jadi ilmu itu penting, saudaraku, karena dunia ini bisa dirubah dengan ilmu. Dengan ilmu. Ikan nila mudah dipijakan, tidak seperti ikan yang lain ya, saudaraku ya. Jadi dalam arti tidak seperti ikan lele yang harus butuh manusia untuk membantunya. Tapi kalau ini taruh saja, insya Allah akan menjadi sehat ataupun menjadi gemuk-gemuk ikannya. Jadi kepada saudara-saudaraku, masa produktifnya ikan nila itu, saudaraku, 5-2 tahun. Setelah itu harus diganti indukan yang baru. Jadi 5-2 tahun itu kalau bisa indukannya diganti ya, saudaraku. Paling lambat-lambatnya nih 5 tahun. Jadi 1,5. Jadi jarang, saudaraku, yang rata-rata orang menggunakan itu 1,5 tahun sampai 2 tahun diganti indukannya. Jadi sebelum dipijahkan, saudaraku, jadi sebelum dipijahkan, induk jantan dan induk betina dipelihara di kolam yang terpisah dulu, saudaraku. Jadi nanti ada kolam-kolam yang lain, saudaraku. Di sini ini ada kolam-kolam yang lain, nanti di sana tuh, saudaraku, dibeda-bedakan seperti itu, saudaraku. Nah, itu di sana, saudaraku. Nah, di sana juga, saudaraku, dipindahkan ke sini. Nah, ini untuk penetasannya, saudaraku ya. Ini untuk penetasannya. Jadi untuk penetasannya. Nah, untuk pemijahannya. Jadi teknik pembenihan secara massal
merupakan teknik pemijahan yang mudah dilakukan, dianggap sederhana karena campur tangan manusia sangat sedikit. Jadi begitu mudahnya ikan nila ini, saudaraku, untuk dipijahkan. Larva ikan nila yang baru menetas ini ditangkap di permukaan air di bagian pinggir. Jadi kalau ikannya ini minggir, saudaraku. Nah ini minggir-minggir seperti ini. Nanti kita serokin, saudaraku, ditaruh di tempat yang lebih mudah pengurusannya. Nah ini yang sudah dipersiapkan 4 hari sebelumnya, saudaraku ya. Jadi air itu disimpan di dalam kotak air kolam, saudaraku, atau bak itu minimal 4 sampai 5 hari airnya. Jangan langsung air dari sumur bor ataupun dari sumur ya, saudaraku ya. Jadi air yang diendapkan. Pembenihan secara massal bisa menghasilkan benih yang ukurannya seragam. Jadi nanti ini seragam, saudaraku. Jadi ukurannya ini seragam supaya sama. Karena ini kalau tidak diambilin nanti terjadilah kanibalisme. Walaupun jarang terjadi, tapi apabila telat memberi makan maka kakaknya, seniornya yang lebih lahir dulu suka memakan adiknya yang lebih kecil. Dalam arti, saudaraku, memakan waktu sampai 45 sampai 50 hari apabila larva-larva itu masih kecil, saudaraku. Jadi kepada saudara-saudaraku yang perlu saya sampaikan, kolam tanah maupun kolam tembok, saudaraku, sebenarnya ada perbedaan, ada kurang dan ada lebihnya. Indukan jantan dan indukan betina yang dipijahkan ditebarkan secara bersamaan. Jadi padat tebar induk untuk pemijahan massal adalah 1 ekor banding 1 meter, saudaraku. Jadi hitung aja, saudaraku, seperti ini. Jadi apabila ini 18 kali 12 nanti dikalikan dengan kalkulator ketemunya berapa. Jadi dalam 1 meter itu 1 ikan, saudaraku. Jadi perbandingannya 1 banding 3. Yang paling bagus, saudaraku. Kadang-kala 1 banding 5, saudaraku. Betina 5, jantannya 1. Untuk luas kolam yang ditebarkan sebanyak, ambil contoh ya, saudaraku ya. Apabila kolam itu 400 sampai 600 mm persegi, bisa ditebarkan induk sebanyak 400 sampai 600 ekor, saudaraku. Induk jantan 300 dan 500 ekor induk betina. Jadi yang perlu saya sampaikan, ini penting, saudaraku. Nanti di konten yang akan datang akan kita sampaikan cara pengobatan ikan yang benar melalui obat-obatan yang ada di lingkungan kita ataupun obat-obatan yang dijual di apotik, saudaraku. Jadi melalui tumbuh-tumbuhan, juga melalui farmasi ataupun menggunakan obat-obatan dari pemerintah yang dijual bebas di pasar-pasar, saudaraku. Pemijahan terjadi setelah hari ke-7 sejak penebaran induk. Pemijahan terjadi di lubang-lubang lekukan berbentuk bulat. Jadi kalau di tanah itu dia membuat sarang, saudaraku. Tapi karena ini tembok, mungkin dia di sela-sela eceng gondok seperti itu, saudaraku. Itu, tapi insya Allah hasilnya pun akan puas nih, saudara. Ribuan nih, saudaraku, anakannya ini. Nah, ini bayangkan sendiri kalau kali 50 perak yang kecil, ini udah berapa, saudaraku? Ini nilainya udah besar, saudaraku. Jangan lupa kadangkala kolam ini harus dipupuk, dalam arti diberi pakanan yang alami. Daun kangkung ataupun daun singkong. Untuk induknya ya, saudaraku ya. Kalau untuk anakannya, carikan pelet yang terkecil. Jadi kepada saudara-saudaraku yang perlu saya sampaikan, ini adalah untuk indukan supaya bibitnya bagus. Umur si ikan itu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu masa untuk dijadikan indukan yang bagus, saudaraku. Itu yang perlu saya sampaikan supaya semua berdasarkan aturan-aturan yang sesuai dengan Dinas Perikanan, saudaraku. Karena di Dinas Perikanan ini memberikan kita ilmu untuk masyarakat supaya kita mendapatkan hasil yang memuaskan dengan budidaya ikan nila. Jadi ikan nila ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Dia termasuk ikan yang omnivora, jadi pemakan tumbuhan. Tapi kadangkala yang kalau kita telat makan, kadangkala dimakan ikan yang kecil-kecil. Nah, itu pun kalau kita nggak segera diambilin, maka dimakan oleh yang lebih besar. Jadi pemisahan antara sejajar, saudaraku, sama itu penting, saudaraku. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa menghasilkan ikan yang unggul. Nah ini, saudaraku, ini agresif, saudaraku, sehat ikannya. Jadi di konten yang akan datang akan kita sampaikan bagaimana cara budidaya ikan di kolam tanah, saudaraku. Jadi ini kolam tembok ya, saudaraku ya. Kolam tembok
Untuk mengatasi penyakit lebih mudah saudaraku. Karena musuhnya ikan ini sebenarnya bukan hanya bebek ataupun ini, kadangkala ada bentuk blibis saudaraku, blibis yang kecil saudaraku. Kadangkala ada ular saudaraku, ular koros ataupun ular sawah yang masuk ke kolam kita, habis saudaraku anakan nila yang kecil-kecil saudaraku, dimakan oleh si ular tadi. Jadi musuh-musuh kita adalah itu. Jangan memasukkan ke dalam kolam ini ya saudaraku makanan yang mengandung minyak saudaraku. Apalagi kaleng pestisida, jangan sampai masuk saudaraku. Nah, itu. Nah, beda dengan belut. Kalau belut itu jangan sampai memasukkan kulit jeruk ataupun kulit bawang saudaraku. Karena kalau kemasukan itu belut itu bisa mati. Tapi kalau ikan nila biasanya minyak makan saudaraku. Kaitan minyak makan, goreng-gorengan anak-anak itu kadangkala dikira mau dilempar, nanti kadangkala ikannya menjadi mati ataupun stres. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Dan semoga penyampaian ini bisa bermanfaat dan memberi pakan jangan bersama turunnya hujan. Cukup sehari 2 kali, pagi dan sore, itu pun tidak boleh terlalu malam. Dan pagi juga boleh tidak terlalu pagi. Dalam arti air sudah ada hangat-hangatnya karena sinar matahari. Jangan terlalu pagi ya saudaraku ya. Memberikan eceng gondok jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti akan menimbulkan rebutan oksigen di malam hari. Karena sama-sama butuh. Jadi itu saja ya saudaraku ya. Komen saja di kolom ini apabila ada keluhan-keluhan supaya kami bisa membantu. Kita ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Itu saja. Saya akhiri dulu ya saudaraku ya. Saya ingin mendoakan untuk yang subscribe. Karena subscribe ini gratis saudaraku. Subscribe gratis, tidak dipungut biaya. Dan saya berharap dengan saudara-saudaraku yang subscribe dipanjangkan umurnya ya Allah. Dan dijauhkan dari penyakit ya Allah. Bahasa ikan saja engkau tahu ya Allah. Apalagi hambamu ini manusia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Dengan doa selamat ya Allah. Semoga yang subscribe diberi kelimpahan, kerahmatan, juga panjang umur. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola wal bala'a wal pasa'a wal munkara wasuyufal muktaribata wasadaida wal minhana mathara minha wa mabatona min baladina hadda hossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Tabarakallah. Akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan.